Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel YouTube-nya Haikal Munawar. Tapi kali ini dengan suasana yang berbeda karena kita punya segmen terbaru. Apa nih Besti? C-pop. C-pop itu adalah siaran populer. Ya, jadi siaran populer ini akan mengangkat tentang isu-isu yang lagi populer di minggu-minggu ini gitu. Baik itu berupa film, berita, dan juga tempat-tempat wisata juga. Yang nanti bakalan kita rekomendasiin buat Besti semuanya. Ya, gitu. Nih, Besti, kan kemarin-kemarin tuh lagi happening banget ya. Dua film, ada film dari internasional sama film lokal. Iya. Dan gimana ya, penonton itu sampai membludak banget. Ngantri banget gitu Ngantri kan. banget, penuh banget dari. Terus kalau mau pesen tiket online pun harus stay jam 7 pagi Tuh, katanya. gila banget sih ini dua film ini. Yang pertama nih, di chart pertama kita punya film Doctor Strange Ya, Doctor Strange Multiverse and apa gitu? of the Madness dong. Oh iya, Madness. Iya gitu. Jadi ini itu adalah sequelnya dari MCU nih. Jadi MCU itu ngeluarin film terbaru Doctor Strange yang kedua nih. Nah, si Doctor Strange ini itu digadang-gadang memiliki konsep multiverse. Oh, Si- apa itu multiverse? Multi jagat. Oh, Jadi iya. ada banyak jagat gitu kan. Oh iya iya. Soalnya belum nonton juga sih, tapi ya makanya kita review dulu biar nanti udah ini kita nonton gitu. Iya, betul. Tapi ini ada satu artikel yang bilang bahwa Doctor Strange yang kedua ini tuh agak sedikit mengecewakan Kenapa? karena katanya feel-nya itu agak kurang dibandingkan dengan serial-serial MCU yang lainnya, kayak misalkan Endgame yang kemarin 2019. Iya. Terus yang terakhir nih Spider-Man itu katanya kurang apa ya? Kurang dapet gitu iya. filenya tuh. Tapi ya untuk aku sendiri sih aku penasaran pengen nonton gitu. Kalau Besti sendiri gimana nih, mau nonton apa enggak? Nanti komen ya di bawah. Kalau aku sih ya kurang terlalu tahu awal-awalnya gimana itu tentang Marvel film. Jadi ngedenger dari Besti tadi ngobrol-ngobrol tentang Doctor Strange, mungkin boleh dicoba ya buat nonton gitu. Iya. Tapi nanti deh, soalnya bioskopnya penuh terus. Kalau- Dan nunggu ada yang ngajak sih. Gak ada Gitu. partner katanya. Iya, Jadi nanti lagi- teman-teman kalau ada yang mau ngajak boleh lah. Iya, kalau sekarang nggak kalah terkenal dan Dan gak famous kalah membludak banget Iya. penontonnya. sama buatan lokal, yaitu Iya, karya apa? anak bangsa. Ada KKN di Desa Penari. iya, Siapa KKN. yang udah nonton? Nanti komen ya yang udah nonton gimana nih setelah menonton KKN di Desa Penari ini. Nah, KKN di Desa Penari kan awalnya emang munculnya itu tahun 2019 ya Besti ya. Iya. Ya 2019 yang trending. Isu-isunya ya? Iya, yang trendingnya itu di Twitter sama user Simple Man gitu. Nah, tahun 2019 itu karena trending Twitter akhirnya dilirik lah sama banyak orang bahwa cerita itu seru gitu kan. Iya. Karena Menarik. ada sisi ini loh, backgroundnya tuh katanya kan kisah nyata. Iya, Gitu. kisah nyata gitu. Nah, setelah itu teh mulai mau dibuatkan film katanya gitu. Tapi sebelum dibuatkan film itu ada bukunya dulu katanya, ada yang bikin. Terus tahun 2020 itu digarap si film itu, yang katanya mulai upload atau mulai rilisnya itu di bioskop tahun 2020 di bulan kalau nggak salah tuh Januari atau April ya, pokoknya 2020 itu udah mau rilis, terus nggak jadi karena bioskop yang mulai ditutup itu kan karena, Iya, karena COVID pandemi ya, ya, pandemi gitu. mulai. Jadi ada kayaknya di stop dulu dan nanti direncanakan akan tayang di beberapa Tayang tahun gitu, nanti ya. gitu. Ya, Dan terus- ternyata pas tahun 2022 yang katanya 24 Januari kalau nggak salah itu mau ditayangin lagi, terus ada varian Omicron katanya gitu. Iya, Jadi iya. terhalang Jadi, lagi. gitu. Yang akhirnya tanggal 30 nih baru benar-benar rilis di Iya. bioskop Dan gitu. yang udah nunggu-nunggu pastinya udah Langsung. standby dari awal. Pesan tiketnya udah dari jauh-jauh hari Iya. gitu. Dan- Sampai kemarin kabarnya udah lebih dari 5.000 penonton. Iya kan? yang aku baca gitu ya, kalau apa namanya teh
si film KKN Desa ini KKN di Desa Penari ini tuh bersaing sama Dr. Strange ini dan dia ngalahin ini loh apa rating namanya penontonnya ya penontonnya itu banyak peminat si KKN di Desa Penari, bahkan katanya KKN di Desa Penari ini salah satu film horor yang paling banyak peminatnya setelah dulu ada Pengabdi Setan kan. Iya, cuma sih kalau lihat-lihat review dari teman-teman nih dari snap-snapnya, katanya itu kalau dihitung dari 10 kehororan cuma 2 katanya yang horornya. Tapi ya nantilah ya, itu kembali ke individu masing-masing apakah dia penakut atau enggak gitu. Cuman yang menariknya ini, KKN di Desa Penari itu dapat apresiasi langsung dari Menteri Kemenparekraf loh. Bapak Sandiaga Uno langsung menonton dan langsung mengapresiasi karya anak bangsa ini. Keren banget kan? Karena katanya selain menyajikan karya film, mereka juga mengangkat Banyuwangi sebagai latar dari filmnya gitu. Yang keren salah banget satu sih. kota di mana Banyuwangi itu ya? Di Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Guys, Jawa Timur. Jawa. Pokoknya di Jawa aja ya. Cuman kalau setting tempatnya kalau nggak salah aku baca tuh di Yogyakarta kalau setting syutingnya itu. Ya gitu sih. Ini cukup membanggakan ya kita sebagai warga Indonesia memiliki memiliki film yang banyak ternyata disukai juga sama masyarakat Indonesia ini. Cuman Kenapa? Ini agak sedikit mengecewakan juga nih masyarakat Indonesia. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa sih masyarakat Indonesia ini kadang kurang bijaksana gitu ya? Iya, karena muncul di berita, ada satu isu berita yang mana film KKN di Desa Penari ini digubris sama siapa? Manoj Punjabi. Iya. Jadi Manoj Punjabi itu produser KKN di Desa Penari itu. Ada satu isu berita yang mengatakan bahwa si Manoj Punjabi ini menemukan laporan-laporan dari para netizen gitu kan yang melaporkan bahwa film KKN di Desa Penari ini banyak yang ngerekam gitu di bioskop. Jadi jadi cuplikan-cuplikan adegan-adegannya, terus nggak cuma video, foto-foto juga banyak gitu. Kayaknya masih buat ini sih, kayak nih gue udah nonton KKN di Desa Penari, lo kapan gitu. Pastinya buat eksis gitu kan. Iya, cuman ya mungkin nanti mah harusnya lebih bijaksana ya. Kalau mau misalkan foto ya foto apanya kek, misalkan mau masuk ke bioskopnya apa kek, gak usah ambil cuplikan ininya kan, video atau scene mereka adegan-adegannya kayak gitu. Bahkan yang lucunya dari postingan larangan itu kan larangan tersebut kan diposting di Instagramnya Manoj Punjabi itu. Ada yang menarik nih. Apa? Iya, ada yang menarik. Yang menariknya, jadi kata netizen itu bahkan kalau misalkan cuplikan-cuplikan itu digabungkan bisa satu film full habis katanya gitu. Ya, netizen Indonesia tuh ada aja ya, Bu. Lucu-lucu banget sih. Ya dikasih peringatan malah dilawannya sama jokes gitu. Tapi serius sih ini karena hak cipta itu lumayan berat gitu hukumannya, karena sanksi pidananya yang menurut aku baca itu denda 1 juta dan penjara paling sedikit 7 tahun katanya gitu. Gila, cuman 7 detik ngerekam, penjaranya 7 tahun dong. Ih, gila banget. Cuman buat eksis doang. Iya, jadi nanti mah harus pikir-pikir dulu lah. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, yang pintar, kita tuh harus lebih bijaksana gitu ya. Iya. Daripada cuman buat eksis ujung-ujungnya kita berakhir di penjara kan gak lucu ya. Gak lucu banget. Lanjut yuk ke berita yang selanjutnya. Ada berita apa nih Teh Hilya? Di sini kita mau ngangkat berita tentang yang kedua. Apa nih beritanya? Apa ya? Jadi di berita yang kedua kita punya berita masih di internasional yang cukup menggemparkan dunia maya. Internasional? Nasional. Oh, nasional. Ya, itu loh artis yang kemarin ngundang podcast. Yang orang Jerman itu bukan? Iya, yang ngundangnya orang Jerman, diundang ke podcastnya, cuman agak netizen Indonesia gitu loh, sensitif banget ya sama isunya. Siapa lagi dong kalau bukan? Apa, Deddy Corbuzier? Iya, Deddy Corbuzier, betul. Jadi kan yang isu Deddy Corbuzier itu ya sempat jadi kontroversi karena dia itu mengundang
pasangan gay. Pasangan LGBT, yang mana katanya tuh di judulnya juga sangat-sangat clickbait banget gitu. Tutorial menjadi gay di Indonesia. Aduh, gimana enggak warga Indonesia enggak marah gitu. Wah, ini ada tutorial menjadi gay di Indonesia. Yuk kita tonton gimana caranya. Gitu. Dan karena banyak respon yang jelek ya dari netizen juga, hingga ternotis dong siapa Mahfud MD katanya yang Kemenpolhukam itu ya. Dan akhirnya setelah diusut-usut itu, dan Deddy Kobuzer pun nge-take nge-take down videonya. Cuman ya lucunya juga banyak yang apa sih hashtag unsubscribe, hashtag unfollow gitu masyarakat Indonesia tuh. Dan ternyata emang bener katanya si followersnya Deddy Corbuzier itu agak menurun. Wah. Iya, agak menurun. Oh iya. Dan gimana ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kalau menanggapi isu kayak gini, kamu bakal gimana? Kalau menurut aku sih karena ini tuh menarik banyak perhatian, karena emang si Deddy Kobuzier itu punya subscribernya banyak banget. Banyak banget, soalnya kan dia tuh terkenal banget sama channel YouTube podcastnya terbaik gitu ya. Bahkan aku pun jadi salah satu subscriber dan sering banget nontonin video-videonya. Emang benar-benar banyak mengedukasi gitu. Jadi walaupun ada satu video yang nggak enak di mata netizen, itu sebuah kesalahan yang besar jadinya itu. Fatal banget ya. Iya gitu. Padahal katanya dulu juga di Deddy Kobuzier ngebahas konten-konten tentang pernikahan sesama jenis juga. Iya, cuman emang tidak terlalu digubris kayaknya sama masyarakat. Cuman pas karena ini bintang tamunya Ragil. Karena Ragil, aku the power of Ragil gitu. Aku penasaran, kayaknya para netizen itu pada gregetan banget gitu ke Ragil itu ya. Iya, kayaknya kalau ada Ragil, pengen ngebully kayaknya. Di situ ada mulut-mulut masyarakat ya. Gitu. Cuman sih agak kasihan juga. Cuman ya memang kalau untuk di Indonesia sendiri isu-isu LGBT itu memang sangat-sangat sensitif ya, karena kita adalah mayoritas masyarakat beragama. Jadi ketika muncul isu kayak gitu atau datang influencer-influencer yang kayak menyuarakan saya itu adalah LGBT, saya adalah ini itu terlalu sensitif, terlalu menentang para pendapat-pendapat yang muslim sejati kali ya. Gitu. Bukan gak muslim juga sih kayaknya. Setiap agama pun menentang gitu kalau untuk tindakan LGBT. Iya, betul. Kalau Besti sendiri gimana sih mandang LGBT itu? Kalau aku sih, kalau LGBT itu bukan sesuatu yang harus ditoleransi. Karena itu tuh adalah bukan kesalahan juga, karena kan mungkin setiap individu itu memiliki background mengapa mereka menjadi seperti itu, mengapa mereka berbeda itu, tumbuh dari pengaruh lingkungannya. Bisa jadi. Cuma kan karena memang kalau untuk saya sendiri di agama saya tidak membenarkan adanya LGBT itu, karena ya kita lahir dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki gitu. Jadi ya kita berarti orientasi dan sikap atau gender kita pun seharusnya mengikuti itu. Tapi ya itu saya tidak bisa menjudge juga kenapa si A ini LGBT, kenapa si A ini itu kok sukanya sama yang sesama jenis. Itu nggak bisa juga ya gitu. Iya. Tapi di Indonesia sendiri sih gimana ya, emang banyak LGBT. Mungkin karena kalau ada satu pasangan LGBT yang populer, mungkin bakal diikutin yang lain nantinya, itu jadi lebih populer. Takutnya nanti mereka malah mendominasi dari karena sebenarnya kayak banyak pasangan-pasangan gay atau lesbian itu, cuman sedikit yang mau speak up bahwa kita itu berhubungan gitu. Ya karena takut mungkin karena takut hujatan masyarakat itu, khalayak itu kenapa mereka takut ya, mungkin mereka juga ngerasa itu salah, tapi gimana ya, untuk sosial di Indonesia kayaknya gitu, karena kalau di luar negeri kan bebas-bebas aja. Tapi kalau menurut aku nih, kenapa mereka nggak show up, mungkin di sisi mereka itu merasa ini salah, cuman ya mau gimana lagi, aku begini mungkin nggak bisa ditahan bisa gitu sih, ya. Gitu. Terus juga aku setuju sih sama salah satu captionnya dari Ragil bilang gini nih, Besti. Iya, katanya gini, kenapa cuman Ragil yang digituin gitu, maksudnya yang dibully, yang dihakimi terus, yang dihakimi sampai-sampai TikToknya Ragil ini
take down gitu sama TikToknya sendiri. Apa katanya? Iya, katanya kenapa kok cuman ragil ya? Kenapa padahal banyak loh di Indonesia itu transgender yang warawiri di televisi Indonesia, tapi kok mereka baik-baik aja gitu. Iya. Media sosialnya pun baik-baik aja. Kenapa cuman ragil? Itu sih yang itu juga jadi pengingat juga buat kita, kenapa kita ngejudge itu kok ke satu orang gitu. Kenapa? Ayo kalian pasti suka ya sama ragil ya. Iya dong, jempolnya itu jaga gitu. Ya meskipun kita nggak suka, kenapa kita lontarkan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan gitu ya. Kalau aku sih ya, kalau misalkan kayak hukum ada ini apa ya? apa? Tadi kata Siva itu namanya hukum sosial ya. Oh iya, hukum moral sama hukum sosial moral, gitu. Kalau aku sendiri sih kalau ngelihat yang fenomena kayak gitu pengen ikutan nimbrung, cuman ya karena kita punya etika dan adab juga ya. Bentar, jangan-jangan kamu yang salah satu ngomen nggak sih? Enggak, aku nggak ikut-ikutan. Aku termasuk orang yang memendam gitu. Memendam tapi nanti di belakang boom. Kalau di belakang itu ke siapa ya? Enggak, nanti kita kan ngobrol bareng. Oh gitu. Gosip gitu. Selanjutnya kita itu mau ngaitkan isu tentang apa ya? Ini loh, ada suatu kebanggaan nih buat kita masyarakat Indonesia, karena Indonesia itu di SEA Games. Oh. Iya, di SEA Games itu dapat meraih medali emas, perak, perunggu cukup banyak nih. Udah ada di berapa? Ini sih peringkat keberapa sih Indonesia? Sebenarnya yang kita perhatiin ya sebelum-sebelumnya di SEA Games itu posisi Indonesia itu udah turun naik ya, sama Thailand, Filipina, terus Myanmar dan sama Malaysia juga. Jadi mereka itu kayak setiap harinya, setiap menitnya berlomba-lomba untuk menempati posisi 2, 3, dan 4 gitu. Tapi untuk terakhir kali kita lihat Indonesia itu untuk tanggal ini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 15 Mei ini kita lihat tadi Indonesia ada di posisi yang keempat. Padahal sebelumnya dia itu udah masuk posisi kedua waktu pagi. Iya, betul-betul paginya udah di kedua. Cuman kayaknya kekejar lagi. Sama Thailand juga, Filipina. Tapi ya kita doakan semoga para atlet Indonesia bisa lebih membanggakan lagi ya. Semoga aja, siapa yang tahu nanti Indonesia masuk ke peringkat pertama. Iya, betul. Oke, ini kita meninggalkan dulu berita-berita yang ada di nasional. Kita sedikit move luar negeri. Luar negeri nih. Ada apa sih? Ada berita apa? Di luar negeri ada apa? Berita yang sedikit menyedihkan sih ya. Buat Sedih? aku, iya, karena aku salah satu mahasiswa jurnalistik, aku mendengar salah satu saudara kita dari media Al Jazeera itu tertembak. Iya, sama tentara Israel. Iya, cuman yang bikin mengesalkannya itu mereka malah menyalahkan tentara Palestina, katanya yang menembak itu cukup, ini orang nggak mau disalahin gitu ya. Kayak out of brain gitu. Iya, benar. Terus juga jadi bukan cuman menembak aja, tapi juga saat mengantarkan ke makam, dan pemakaman pun cukup ricuh banget ya. Karena mereka itu, para polisi-polisi Israel tuh kayak ngehalangin masyarakat, orang-orang buat mengantarkan jenazahnya loh. Cuman ya kita mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya ya buat si Ren. Semoga amal ibadahnya selama menjadi jurnalis bisa diterima lah di sisi Allah. Amin. Iya. Dan semoga para jurnalis-jurnalis di luar sana yang calon jurnalis gitu ya, yang tetap semangat dan nggak takut ataupun, karena itu salah satu resiko. Kita mau terjun ke dunia jurnalis, itu salah satu resikonya ya kita harus siap lah menerima berbagai serangan. Sekarang ada berita apa nih? Selanjutnya itu tentang dari wisata. lokal. Wisata gitu. Dari Garut sendiri ada wisata internasional yang baru aja beres ya, dan dibuka. Iya, baru shop launching gitu. Namanya itu wisata Situ Bagendit. Mungkin guys, Besti. Iya, Besti semuanya pasti kalau dengar Garut, Situ Bagendit itu udah gak asing kayaknya ya. Iya dong. Dulu itu aku nonton ya, Situ Bagendit itu kan asal usulnya tentang Nyi Endit yang pelit gitu kan ya. Iya. Terus kalau misalkan pengen minjemin uang juga dia bunganya gede-gedean gitu kan ya. Pinjol kalau dulu. Sekarang pinjol tuh Nyi Endit. Dan akhirnya datanglah seorang kakek-kakek, katanya bawa apa ini namanya, tongkat. Ya, bawa tongkat gitu. Terus dia minta air dan gak dikasih.
marah tuh, murka si kakek itu kan ya. Iya betul. Terus Di katanya gitu, si tongkatnya diapain tuh? ditanam ke tanah. Ditanam. Tuh dicabut jadi deh air mancur. Enggak jadi airnya jadi kayak situ katanya Iya, kayak gitu. danau gede jadi situ Bagendit kan ya itu. Bentar, jadi berita ininya apa? Berita membanggakannya. Ditanya apa? Jadi beritanya itu bahwa situ Bagendit ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di bulan Juni. Ya, nanti kita ke sana ya. Iya. Kamu udah pernah ke sana belum? Udah, maksud ya udah. Udah Situ sih, Bagendit. aku pernah masuk di belakang jadi nggak terlalu. Kenapa ke belakang masuknya? Soalnya perlunya yang gratisan. Jalur belakang, Nanti Besti. Nanti kalau udah diresmiin kayaknya bakal ketat ya, gak ada Iya, jalur-jalur iya. belakang. Cuman ya itu salah satu yang membanggakan untuk kita. Cuman aduh, kenapa sih selalu di pemberitaan yang membanggakan itu selalu ada cuma? Kenapa? Cuma. Coba. Katanya waktu liburan kemarin kan situ Bagendit itu salah satu destinasi wisata yang lumayan banyak peminatnya gitu. Heeh. Nah, pas lebaran itu Membludak membludak. pengunjungnya. Dan akhirnya Banyak sampah. Aduh, di situnya banyak sampah. Itu sedikit apa ya, mengiris hati lah ya. Kenapa sih kok wisata kita yang udah bagus-bagus, udah cantik, masih aja masyarakatnya membuang sampah sembarangan. iya, itu tuh perilaku yang emang nggak pernah hilang gitu di di kalangan apapun. Kalau misalkan udah dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan, walaupun udah dikasih plat gede pun ya, kayaknya orang nggak 62 kelihatan. orang 62 itu kayak lihat-lihat nggak ada orang Nggak gitu ada ya, orang. Yuk, plung. bukan. Udah banyak banget ya pembahasan berita yang udah kita sampaikan buat Besti sekalian. Pasti udah ada yang ngikutin juga berita-beritanya sih. Iya, jadi di sini kita itu pengen ikut tren aja gitu ya, untuk Biar mungkin sama-sama tren lah ya. Oke, ada weekly recommendation dari kita. Ada apa tuh? tempat nongkrong. Tempat nongkrong di Garut yang katanya vibes-nya itu kayak Arab. Nuansa Arab banget. Kafe apa namanya? Namanya tuh Cafe Temu Kunci. Temu kunci. Bukan kunci, apa ini, Love? Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Di Copong, Garut, Copong, Garut ya. Jawa Barat. Iya. Jadi tempat ini itu selain buat ngopi sama makan aja, kita bisa healing-healing di sana ya. Juga Instagramable banget. Instagramable banget ya. Kalian yang suka-suka estetik gitu ya, ngeisi feed Instagramnya boleh dicobain. Soalnya di sini tuh kayak ada pohon-pohon kurma, nggak tahu palm ya, pokoknya bentukannya kayak gitu. Yang buat dia itu ngedukung banget nuansa Arabnya. Iya. Ada ini nggak sih itu kayak piramid? Bukan Iya, ya? bukan piramid. Apa? Itu kayak apa ya? Tenda gitu ya. Ceritanya Iya. tenda. Kan dia mah mancing. Aku kan itu biar mendukung itu piramid ala-ala di Arab kan. Iya, ada piramid. harusnya sih ada ya biar kayak Arab banget Iya. gitu. Oke. Oke. Jadi si tempatnya juga ada ada di kawasan pesawahan. Jadi kayaknya bakal adem-adem gitu kan, ada angin-angin sepoi gitu. Iya, jadi Ini adem rekomendasi banget sih buat kita yang emang mau healing ke sana. dan cari-cari udara yang fresh gitu Fresh guys. banget dari hiruk pikuk perkotaan. Mantap pokoknya ya. Oke. Dicobain ke Garut langsung, guys. Kalau ke Garut kesini ke Ke- titik bukan ketemu kafe. Cafe Temu Kunci. Kafe Temu Kunci. Garut. Garut. Di Copong. Copong Garut. Ya. Oke, ini kayaknya dari awal sampai akhir, Udah banyak pembahasan ya? iya udah banyak pembahasan, banyak informasi banget. Iya, lumayan lah kita sharing-sharing ya tentang Sampai mengulas ini informasi. udah kering gini. Kayaknya kita butuh pergi ke kafe, ke Ya, sana dulu. berarti udah ini kita ke Kafe. Temu Kunci ya? Iya, ketemu Oke. Kunci. Ketemu kunci. Ke kafe Temu Kunci, Ibu. Kita mau ketemu kunci. Nyari-nyari kunci. Iya. Iya nih, jadi Besti semuanya, kayaknya pertemuan kita harus berakhir deh. Ya, kita dicukupkan ya ketawa ketiwinya kayaknya. Iya, bukan ketawa ketiwi, kita lagi ngasih informasi kok. Oh iya, iya. Iya. Kayaknya aku doang. Udah, aku mau pulang, Mau pulang? Iya. Udah, ini mau pulang apa mau ke kafe? Iya, pulang ke kafe.
sih, kayaknya segmen si pop ini kayaknya harus sudah berakhir dulu dan kita bakal ketemu lagi di minggu depan dan tentunya sama kita berdua yang kece-kece, yang Kita udah cantik-cantik. kenalan belum sih? Astagfirullahaladzim. Belum kenalan. Pantesan aku ngerasa belum manggil diri sendiri. Ya udah kenalan sekarang. Kenalan ya sekarang. Sama hobi, sama quote, sama moto. Kamu Sebelum ditutup ya, tadi kan sebelum kita ditutup karena kita tadi di langsung ke opening, pembahasan ya. di openingnya terlalu semangat, kita nggak memperkenalkan Lupa, diri lupa dulu. kenalan. Jadi sekarang aja ya mau closing. Jadi Iya. kita perkenalkan diri. Oke, dari aku dulu. Halo teman-teman semuanya, aku Huriatul Wardah. Kalian bisa panggil aku Wardah. Dan kalau kalian mau kepoin aku atau mau diskusi bareng aku atau mau ya apalah gitu, mau ngajak kemana gitu, Iya. boleh kok. DM di Tinggal IG. DM aja di IG aku, yaitu Wardah_. Iya. Aku ya, kalau aku nama lengkapnya Hilya Sadia dan kalian bisa manggil aku Hil ya. Dan kalian juga kalau misalkan mau gabung sama kita curcol lucu gitu ya, tinggal DM IG aku aja di gamas_10. Enggak, gamas10_. Ini yang Kayaknya punya Instagramnya aku lupa. Aku lupa, pokoknya bantu ya editor cantumin. Percayalah sama editor kita. Dan ya kalau mau tahu tentang kita ya hubungin aja kita gitu ya. Oke teman-teman semuanya, berakhir sudah nih segmen si pop minggu ini dan kita bakal ketemu lagi di minggu yang Selanjutnya. akan datang. Semoga masih dikasih umur. Kasih umur ya, amin. Iya amin. Dan bye-bye semuanya, jaga kesehatan Sampai selalu. jumpa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.